النار ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. Ketika ahli surga telah masuk dalam surga, dan insya Allah kita termasuk ini, dan seluruh penghuni neraka sudah masuk ke neraka, maka kematian akan didatangkan di antara keduanya, di antara surga dan neraka. Lalu seluruh penghuni surga dan neraka akan dipanggil untuk melihat. Dalam riwayat lain dikuatkan, dikatakan Allah akan mendatangkan antara surga dan neraka kematian dalam bentuk seperti domba, seperti seekor domba. Lalu ditanya penghuni surga, apakah kalian mengenal ini? Mereka mengatakan iya, itu adalah maut, kematian, karena itu makhluk juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita semua akan melalui proses itu. Lalu ditanyakan kepada penghuni neraka, apakah kalian mengenal ini? Mereka mengatakan iya, itu adalah maut. Lalu disembelihlah domba tersebut. Allahu alam, apakah ini seperti itu hakikatnya atau ini simbolik, tapi yang jelas kita mengimaninya. Kemudian disembelih. Lalu malaikat yang menyembelihnya mengatakan, wahai penghuni surga, hiduplah senang dan abadi karena tidak akan ada kematian setelah hari ini. Dan wahai penghuni neraka, maka hiduplah dalam siksaan karena tidak ada kematian setelah hari ini. Maka ahli surga bertambah gembira dan ahli neraka bertambah sedih. Karena kita tahu tentu kalau orang dalam keadaan nikmat nggak ada masalah. Nikmat kalau dia pun abadi dalam nikmat itu sudah luar biasa. Sebagian waktu saya dipakai dalam nikmat sudah luar biasa, apalagi kalau kita pakai selamanya abadi. Kematian tidak ada lagi sama sekali. Dan nanti akan kita pelajari dalam bab khusus masalah surga setelah neraka. Insya Allah pertemuan akan datang nanti kita akan bahas panjang lebar tentang masalah surga, bagaimana kenikmatan yang luar biasa di sana. Maka mereka makin gembira karena tidak ada kematian. Bayangkan teman-teman sekalian, kalau kita hidup tidak pernah bertambah umur, tidak pernah berkurang. Tidak ada masa tua, tidak ada masa anak-anak. Semuanya abadi, semuanya abadi. Tidak ada yang hilang, tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil. Tidak ada capek, tidak ada letih, tidak ada gangguan orang, tidak ada meludah, tidak ada beringus, tidak ada sakit, gitu kan? Kata Nabi SAW, semuanya kehidupan abadi, semua yang dilihat di surga oleh mata tidak pernah mata lihat sebelumnya, semua yang didengar oleh kuping tidak pernah didengar sebelumnya, dan semua yang ada dalam surga tidak pernah terlintas dalam benak manusia, tidak pernah dibayangkan, susah untuk dibayangkan, nggak ada, gitu kan? Nggak bisa dibandingkan dengan dunia ini, jadi sangat kecil sekali, gitu kan? Maka nanti penghuni surga akan merasa lebih gembira. Dan luar biasanya penghuni neraka teman-teman sekalian, dan ini konyol kalau ada orang bilang nggak apa-apa saya masuk neraka dulu. Saya sudah pernah kasih contoh, ambil korek gas saja, korek kecil yang biasa orang pakai untuk bakar rokok atau apa, naudzubillah, itu dibakar jari kita 10 detik sudah memar. Kalau 1 menit bisa matang tangan kita. Itu baru korek yang kecil apinya. Bagaimana kalau tubuh kita dibakar semuanya. Dan yang luar biasanya di neraka tidak ada kematian. Seseorang akan terbakar, hangus, teriak, darahnya tumpah, hancur tubuhnya, remuk tulangnya, nggak mati. Nggak mati. Ini kan luar biasa ini ya. Karena kalau orang dikebukin pencuri di pinggir jalan, kemudian dia sudah mati, udah nggak ada yang dirasain sama dia. Ditendang, mau dipotong kupingnya, mau ditarik tangannya, dia nggak teriak, nggak sakit lagi, karena sudah mati. Maka bagaimana kalau tidak ada kematian? Setiap detik siksaannya dia akan rasakan. Naudzubillah minan nar. Jadi kita harus hati-hati dengan masalah ini teman-teman sekalian. Dan ingat, jangan pernah terpengaruh dengan lisannya orang-orang yang ahli neraka asalnya. Nggak apa-apa, kamu masih muda, dan seterusnya. Ini semua kalimat ahli nar, nggak boleh. Jangan didengar teman-teman sekalian. Kamu alim ya, kamu begini ya, untuk apa kamu ke taklim sana? Untuk apa kamu sholat? Untuk apa kamu jihad? Untuk apa dan seterusnya. Ini semua perkataan syaitan. Dan ini perkataan orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Sampai Abdullah bin Umar mengatakan, kami di zaman Nabi SAW kalau terdengar azan, maka kami saling mendukung untuk ke masjid, saling panggil-memanggil, sampai seseorang di antara kami ditopang oleh temannya 2 orang karena kakinya sakit, menuju ke masjid, masuk di saf, dan sambil sholat dia memegang pundak temannya. Saking luar biasanya mereka harus saling tolong-menolong untuk dalam amal soleh, dan tidak boleh terpengaruh. Sementara orang munafik mengatakan panas, untuk apa, untuk ini, saatnya tidur, capek, dan seterusnya. Akhirnya pada saat mereka sudah meninggal, sekarang mereka sudah melihat tuh apa yang dijanjikan oleh Allah SWT dan apa yang diancamkan. Maka hati-hati teman-teman sekalian, masing-masing kita akan bertanggung jawab. Maksimalkan waktu diisi dengan amal soleh. Jangan terpengaruh dengan lisannya orang-orang ahli neraka, gitu kan? Semua cacian, hinaan, dan pujian hanya sepanjang lidahnya. Jangan terpengaruh. Kamu hebat ya, kamu gagah ya, kamu cantik ya, kamu pintar ya, kamu luar biasa. Habis itu apa?
Banyak orang dengan kalimat seperti ini lalu meninggalkan ibadahnya, lalu melakukan kemaksiatan. Bagaimana kalau dia meninggal seketika pada saat itu? Ada yang bisa dilakukan oleh temannya? Nggak bisa sama sekali. Orang yang selama ini menghina kita atau mengajak kita berbuat maksiat, padahal kita masuk ke liang lahat, apa yang dia bisa lakukan? Paling jauh menangis di atas kuburan dan kita melihatnya. Ruh kita akan melihat orang-orang. Allah SWT akan memberitahukan tentang keadaan orang-orang yang masih hidup. Diberitahukan tentang keadaan mereka. Maka hati-hati. Ingat, saya sering ucapkan kalimat ini teman-teman, saya duduk di sini bukan untuk dongeng, bukan untuk menceritakan cerita-cerita untuk menghibur antum, ini tidak. Ini untuk menyampaikan wahyu dan hati-hati. Ini penyampaian bisa saja, bukan bisa saja, memang dari Allah tapi melalui lisan saya. Maka harus diambil sebagai